Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Semoga Tribuners sehat selalu dan selamat beraktivitas, bahagia beraktivitas ya. Tribuners, saat ini saya Firky Arisandi sedang berada di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba Tribuners. Jadi jelang Idul Adha ya Tribuners ya. Bulan depan ini kita mau melihat bagaimana sih perkembangan harga kebutuhan di Kabupaten Bulukumba. Apakah harga masih stabil atau tidak Tribuners. Assalamualaikum Bu Haji. Bagaimana harga lombok sekarang Bu Haji? Lombok apa? Ini yang lombok besar begini. 35. Tidak naik itu bagaimana Bu Haji? Naik harganya? Naik itu ya lama itu. Dari sebelumnya berapa itu Haji? Biasa 30. Bas 30, sekarang 35. Iya. Kalau yang lombok kecil aja enggak naik. Mahal ya, 60, Mahal juga. 55. 60 sampai 55, 65. 55 ya. 55 60. Dulunya berapa itu Haji? Ini biasa 35 yang lain. 10. Jadi naik sampai 100% aja. Jadi ini diprediksi akan naik kembali ini Haji di jelang Ramadan, jelang Idul Adha ini. Ya, tahu itu ya kalau naik turun biasa. Tapi apa pengaruhnya tuh naik harga Haji? Kita kok kurangi hujan. Musim hujan termasuk jadi. Kapan? Oh, siap ya. Terima kasih Haji. Kita kembali melihat dari pedagang lain Tribuners. Merah dari harga 35 menjadi 50. Lombok besar. Lombok besar turun harga dari harga 35 menjadi 25. Yang grade ini. Geriting melonjak juga harganya sama dengan harganya lombok kecil. Dari harga 35 menjadi 45. Iya. Ya. Penyebabnya kira-kira seperti apa itu? Faktor kehujanan mungkin. Karena mulai 1 minggu lalu sampai baru ada 2 hari begini cuaca cerah. Biasanya apa kenaikannya itu? 1 minggu lalu lah kenaikannya. Iya. Selain itu apa saja lihat naik aja? Timun. Dari timun dari harga 35.000 sekarang diencerkan 40.000 karena sudah naik, sudah mencapai 200.000 satu karung. Kalau tomat aja Ya tomat juga naik. dari harga berapa itu? Dari harga 100 lebih sekarang sudah harga lebih 200 satu kantong. Jadi enceran sekarang 15 satu kilo. Dari harga sebelumnya? Dari harga sebelumnya 10.000 per kilo. Naik harganya 5.000 per kilonya. Tadi nama lengkap aja. Nama lengkapku Haji Suryani. Benar seperti yang disampaikan Ibu Haji Suryani tadi bahwa kenaikan sejumlah bahan pokok ini Tribuners, bahan pangan ini mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir Tribuners, dan menurut mereka ini diduga akibat hujan yang juga terjadi beberapa hari terakhir ini. Dan menurut Ibu Haji Suryani tadi akibat dari kenaikan harga ini membuat pedagang mengeluh itu karena kurangnya pembeli yang datang ke Pasar Sentral Bulukumba Tribuners. Jadi pedagang ini memprediksi bahwa kenaikan harga ini akan kembali terjadi jelang perayaan Hari Raya Idul Adha bulan depan atau Juli 2022 mendatang Tribuners. Jadi kenaikan harga ini salah satunya diduga karena intensitas curah hujan yang cukup tinggi sejak sepekan terakhir ini, sehingga membuat banyak yang
rusak Tribuners, seperti cabai aneka jenis cabai, mulai dari cabai kecil, cabai besar, bahkan hingga tomat dan mentimun ini mengalami kenaikan ya Tribuners ya. Ini untuk timun ini per karungnya cukup tinggi dibelikan oleh pedagang. Justru Tribuners, di antara kebutuhan pangan ini, kebutuhan dapur, bawang putih ini justru mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan bawang merah Tribuners ya. Tribuners, nanti juga kita akan melihat bagaimana untuk harga ayam potong sendiri Tribuners. Ini khusus untuk harga sejumlah cabai dan juga tomat dan lain sebagainya Tribuners. Jadi Tribuners, kita akan melihat bagaimana harga ayam ya di dalam pasar sentral Bulukumba Tribuners. Harga ayam potong. Dari berapa? Dari 50 tuh? Jauh 30 mau ke 75 tuh. Setengah jam sih baru nyala. Oh, setengah jam sih. Di kucing, kenapa bisa langsung di situ? Harga ayam Kalau harga ikan per potong itu sudah berapa sekarang? Kalau res 900, ada kenaikan di? Naik. Kalau ikan seperti ini apa kata Om? Tombol. Ya, lebih kita berapa? Ada 1,3. Dari harga sebelumnya berapa? Ya, tadi juga ada kenaikan di cuaca. Maaf saya beri gambar dulu. Ini ugi na to. jadi Tribuners, ini kita dapat informasi juga bahwa ini harga ikan juga ini mengalami kenaikan Tribuners. Jadi diprediksi akibat cuaca ekstrim ya yang melanda Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Bulukumba sepekan terakhir ini. Ini di Kabupaten Bulukumba sendiri Tribuners, ini baru 2 hari terakhir ini cerah. Sebelumnya cuaca hujan terus ya. Kalau kita jual eceran berapa satu itu? 20 di?
per kilo atau per kilo ini atau bagaimana? Terus Tribuners yang bisa kami laporkan dari Pasar Sentral Bulu. Halo Tribuners, saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Saat ini saya sedang berada di depan Aula Mina, Asrama Haji Sudiang. Dan seperti inilah Tribuners suasana di depan Aula Mina ini. Di mana di sini Tribuners, jamaah calon haji asal Maluku Utara yang masuk dalam kelompok terbang 11 saat ini bersiap-siap untuk masuk ke dalam Aula Mina. Nah, seperti inilah Tribuners suasana pada siang hari ini, di mana para jamaah calon haji ini telah lengkap seragam menggunakan pakaian serba putih atau ihram untuk mengikuti pelepasan di Aula Mina. Nah, seperti inilah Tribuners suasana di sini. Para jamaah calon haji telah membawa barangnya dari wisma masing-masing untuk mengikuti acara pelepasan di Aula Mina. Jamaah calon haji asal Maluku ini, asal Maluku Utara, selanjutnya akan terbang ke Arab Saudi pada pukul 19.35 waktu Indonesia Tengah, berangkat dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menuju ke Tanah Suci. Seperti inilah Tribuners suasana di depan Aula Mina. Para jemaah yang telah mengikuti berbagai rangkaian di Asrama Haji Sudiang ini, mulai dari penerimaan tadi malam, kemudian sempat mengikuti berbagai agenda seperti pemeriksaan kesehatan dan juga latihan atau belajar mockup pesawat yang nantinya akan berangkat ke Tanah Suci. Nah, seluruh jamaah pada kelompok terbang ke-11 ini Tribuners berasal dari Maluku Utara. Jumlah total 393 beserta dengan petugas kloter. Ya, mari kita lihat ke dalam. Nah, seperti inilah Tribuners suasana di dalam Aula Mina, di mana para jamaah calon haji telah bersiap untuk mengikuti acara pelepasan di aula ini. Sementara di sini Tribuners tempat untuk pemeriksaan barang bagi para jamaah calon haji yang akan berangkat. Nah, seperti inilah Tribuners suasana di dalam Aula Mina, di mana para jamaah calon haji kelompok terbang. Sekali lagi mohon bantuan teman-teman BPIH daerah Maluku 11 Utara untuk membantu jemaah haji kita yang baru memasuki aula menempati tempat duduknya berdasarkan regu dan rombongan. Sekali lagi berdasarkan regu dan rombongan. Nah, di sini Tribuners para jamaah calon haji telah berkumpul di dalam Aula Mina. Mereka yang merupakan jamaah calon haji kelompok terbang 11 yang keseluruhannya berasal dari Maluku Utara. Bagi jemaah haji yang sudah terlanjur ada dan sudah duduk,
Sebentar itu akan ada penjelasan dari Garuda, tapi kami memulai saat ini, membuka saat ini. Selama kurang lebih Seperti 10 inilah kloter Tribuners, sebelumnya, barang-barang para jamaah calon haji telah berada di dalam. salah satu faktor yang menjadi penyebab mandeknya proses pemberangkatan pada saat mau diterbangkan dari bawah ke bandara adalah dibongkarnya barang bawaan bapak-bapak dan ibu-ibu di wilayah pemeriksaan angkatan surat di sebelah kiri ya, kalau bapak lagi itu sebelah kiri. Akibat banyak sekali barang-barang yang tidak sesuai yang dibawa oleh jamaah calon jamaah kita yang tidak sesuai dengan aturan penerbangan internasional. Nah, yang kita bawakan hari ini adalah penerbangan internasional, bukan penerbangan domestik. Kalau sebelumnya itu penerbangan domestik kita bisa membawa apa saja, di penerbangan internasional. Ya, di sini Tribuners penjelasan dari Humas Kanwil Kemenak Sulsel, Bapak Mawardi. Kloter itu adalah makanan yang pertama itu makanan yang cepat dan berpotensi cepat basi. Biasanya makanan yang orang Makassar biasanya beras. Karena kalau di Maluku Utara apa? Di sini Kayak kupat. Nah, kayak begitu. Masih ada jemaah yang kadang membawa seperti ini bekal dari kampung. Ada juga yang kadang membawa minyak kelapa asli dengan madu yang melebihi takaran. 1, 2, Berbicara soal takaran, saya mau sampaikan kepada jemaah sekalian yang diperbolehkan dibawa benda cair. Sekali lagi, benda cair yang diperbolehkan dibawa di penerbangan internasional kali ini adalah yang ukuran wadahnya. Wadah itu ya botol ya apa, yang ukuran wadahnya di atas 100 ml. Sekali lagi saya sampaikan, batasannya di atas 100 ml. Mau hand body, parfum, apa lagi, sampo, sabun, odol. Ketika ukurannya di atas 100 ml, mohon sekarang dikeluarkan dari tasnya. Sekali lagi saya sampaikan, karena ini yang paling banyak menghambat proses pemberangkatan kita. Madu, ada yang bawa ikan kaling, ada yang bawa apa namanya ini? Kalau orang Bugis, orang Makassar bilang itu cobek-cobek, apa namanya? Yang rokok yang dibuat dari kampung. Nah, ada yang bawa begitu, ada yang bawa telur rebus di tasnya, ada yang bawa garam, ada yang bawa. Tolong yang seperti itu tolong sekarang dikeluarkan. Nanti dibantu teman-teman petugas dari PPIH untuk mengumpulkan barang-barang tersebut sebelum Bapak dirazia barangnya oleh Angkasa Pura dan Bea Cukai. ya, itulah tadi Tribuners penjelasan dari Humas Kemenak Sulsel Mawardi Siraj kepada jamaah calon haji kelompok terbang ke-11 di Aula Mina ini. Nah, beberapa penjelasan tadi yang disampaikan terkait dengan barang-barang bawaan seperti yang bersifat cair seperti madu, body dan sebagainya yang cair, karena dikhawatirkan dapat membahayakan bagi pesawat terbang, bagi penerbangan bersama dengan jamaah lain. Sepertinya Tribuners suasana di dalam. Sekali lagi ya, Aula saya Mina. sampaikan ini dimohon kejujuran sebagai seorang calon jemaah haji. Sekali lagi mohon kejujuran sebagai calon jemaah haji. Bagi yang membawa barang-barang yang dilarang oleh penerbangan internasional, mohon dikeluarkan sekarang. Odol, sampo, sabun, apalagi hand body yang wadahnya di atas 100 ml, mohon dikeluarkan sekarang. Yang 100 pas ke bawah silahkan dibawa, tapi yang di atas 100 ml tolong dikeluarkan sekarang.
Mohon bantuan mungkin ibu-ibu aparat keamanan bisa membantu merazia barang tersebut supaya penerbangan kita lancar. Mohon dikeluarkan sekarang Pak, sebelum kita tinggalkan tempat ini. Karena pada akhirnya kalau tidak, tetap Bapak Ibu misalnya sembunyikan, pura-pura tidak mau mendengar aturan, tetap akan dibongkar sama petugas bea cukai nanti. Baiklah, Tribuners, demikianlah yang dapat saya Ya, lakukan. kalau yang barang goodie bag, Terima yang kasih dari telah kesehatan, menonton. saya ambil contoh ya. Assalamualaikum Mana, warahmatullahi ini. wabarakatuh. Ya, tapi kan yang ini. Oh iya. Siap. Jangan merokok. Duluan gitu. Pas sponsor itu. Sponsor itu le. Dekat nih. Iya. Enggak apa-apa nih, enggak apa-apa. Jadi. Tadi enggak apa-apa. Iya, asal enggak merokok. Iya. Asal enggak merokok nih. Dihindar rokok. Rokoknya dihindari. Mereka mage. Enggak bisa masuk dalam kamar. Oh gitu ya. Kamar tole. Oh iya. Ya dulu di situ, Bang. Enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa, Ji. Ini plek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman media cetak, media online yang sempat hadir di ini. Mungkin hari ini saya mengajak teman-teman untuk melakukan konferensi pers terkait masalah hasil rakerda DPD PAN Kabupaten Bone yang dilaksanakan kemarin itu di tanggal 24. Nah, mungkin ada beberapa hasil-hasil yang rekomendasi dari hasil rakerda kemarin dapat terjadi daerah kita, yang dimana pertama itu kita sudah sementara berjalan masalah verifikasi partai parpol dalam rangka bagaimana menghadapi pemilu legislatif ke depan dan pilkada ke depan. Nah, mungkin juga ada pun pencalekan ala DPD PAN sudah membuka pencalekan, pendaftaran caleg untuk 2024 ke depan. Dan kami juga sudah mempersiapkan pembentukan saksi-saksi sesuai arahan daripada DPP lewat BSN Badan Saksi Nasional. Jadi semua perangkat partai itu bekerja untuk melakukan rekrutmen saksi. DPC kemarin sudah ada beberapa sudah menyelesaikan atau merekrut saksi-saksi di tingkat 1
sampai tingkat TPS ya, TPS. Jadi kita tidak masuk lagi di tingkat kecamatan, sudah sampai ke tingkat desa dan TPS. Nah, terkait persoalan KIB juga sempat kita bicarakan bahwa DPD Panbone itu tegak lurus dengan perintah partai DPP. Tegak lurusnya apa yang menjadi koalisi kebijakan Partai Amanat Nasional di tingkat pusat, pastinya kami sebagai DPD siap melanjutkan dan menjalankan semua perintah partai dan melaksanakan menjadi pemenangan untuk Pilpres ke depan. Dan kemarin itu juga sempat dibicarakan masalah rekomendasi yang muncul untuk capres itu. DPD Panbone memunculkan 3 nama untuk capres. Yang pertama itu tetap kami memprioritaskan kader kami, ketua umum kami, saudaraku Zulkifli Hasan, dan yang kedua ada saudaraku Anies Baswedan, dan ketiga itu ada saudaraku Ganjar Pranowo. Dan untuk cawapresnya kita juga mengeluarkan rekomendasi, DPD mengeluarkan rekomendasi untuk disampaikan ke DPP. Itu ada Andi Anwar Sulaiman, ada Erick Thohir, ada Pak Syahrul Yassin Limpo, ada Ridwan Kamil, yang dimana di situ ada putra daerah 2 orang yang kita usung untuk menjadi menyampaikan rekomendasi itu ke pusat, cawapres dan capres tersebut. Nah, nantinya pasti DPP melihat hasil-hasil itu, pastinya kita nanti beliau DPP itu akan mengambil keputusan yang terbaik siapa capresnya, karena KIB ini dibentuk bukan calonnya dulu tapi koalisinya dulu. Nah, nantinya pasti koalisi ini akan melihat siapa yang berpotensi yang diinginkan masyarakat Indonesia terutama, dengan melihat yang memang betul-betul diinginkan akar rumput. Nah, itu nantinya DPP yang menentukan, jadi rekomendasi menjadi keputusan yang diusulkan oleh DPP. Mungkin itu, siapa tahu teman-teman ada pertanyaan. Kalau terkait Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor sendiri, Pak, apa sudah ada usulan nama dari partai Pan sendiri? Kalau Pilkada, kami di DPD belum ada usulan dari Baik, Tribuners, beginilah keseruan lomba lari karung antar santri di Ponpes DDI Mangkosok, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sementara berlangsung lomba lari karung stafet di Ponpes DDI Mangkosok. Tepatnya ini di kampus 2 Putra Tonronge, Tribuners. Terlihat di sini para santri sementara menyaksikan lomba lari karung. Lomba lari karung ini berlangsung di kampus 2 Putra Tonronge. Itu yang dilakukan oleh para santri putra Ponpes DDI Tonronge, kampus 2 Mangkosok. Ini merupakan lomba lari karung stafet di antar santri Mangkosok, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, ya, Tribuners.
Jadi banyak jaga usaha Tribuners. Mame, bagus ini badannya. Jangan kebagusi, jangan juga. Ayo turun kelas gue, iya, oke. Ya, Tribuners, ini merupakan final perebutan juara 1 dan 3 untuk kemenangan lomba balap karung.
Ya terima kasih. Nama balap karung ini dalam rangka Porseni ya, dalam rangka Porseni MA Putra DD Mangkosok. Jadi ini perlombaan antar kelas atau antar asrama yang digelar di MA Madrasah Alia Putra DDI Mangkosok Kabupaten Baru. Tepatnya itu di sini di kampus 2 Putra Tonron Metro Benas. Merupakan perlombaan antar santri. Arun, bawa pulang ke Cina. Pulang Arun. Kenapa belum kita berhenti? Jaga, Bu. Jaga. Nah, beginilah terus suasana pondok pesantren Putra DDI Mangkosok. Ini tepatnya di Tonronge. Tonronge, Kecamatan Seping Gajah, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ya, terima kasih. Oke benar, nantikan berita menarik lainnya terus. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi ini Tribuners, mereka saling tak sarung untuk meraih botol dari setiap sudut Tribuners. Dan yang meraih botol pertama di sudut ini yang ada kursi hitam, itulah pemenangnya Tribuners. Mereka terus beradu kekuatan untuk mendapatkan botol. Perlombaan antar santri ya Tribuners di Ponpes Putra Alia Mangkosok. Bener. Ya.
Jadi posisi saya sekarang Tribuners di Pondok Pesantren Madrasah Alia Putra, S2 Putra Tonron ya, di Mangkoso. Misalnya sementara melaksanakan porseni antar santri, antar asrama maupun antar tingkatan ya Tribuners. Sini ada 4 sarung ya Tribuners yang ditarik ke masing-masing kursi ini. Di sini ada 4 kursi, 1, 2, 3, 4 ada kursi. Jadi mereka saling tarik untuk bisa meraih botol yang ada di kursi Tribuners. Dan bagi peraih botol pertama Tribuners itulah dianggap menang pada pertandingan ini Tribuners. Jadi tandingan perlombaan di arteri sarung ini Tribuners. Akrab, semangat, berubah. Ini draw, ulang. Karena sarungnya lepas baru memperoleh botol Tribuners. Pik. Lo enggak orang gitu aja. Iya. Ya, kepada Ahmad Putri, waalaikumsalam. Jaga Bik, jaga lagu.
bagi Tribuners. Kau sudah mandi ke? Sudah mandi kau? Kau pergi lihat sana tak? Ayo pergi lihat sana. Ini saya gini kau. Anak kau mau pergi kan? Kenapa? Takut. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini aja. Dia mau naik. Sini. Kalau naik. Naik sini. Kalau kita naik. Portep. Ini kita. Dah. Maka terus sekian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi para Tribuners. Saat ini saya berada di bekas Stadion Matuangin di Kota Makassar, tepatnya di bagian Cendrawasih. Dan ini merupakan bekas kubangan dari Stadion PSM Makassar, dan sejumlah kubangan yang ada di bekas Stadion Matuangin ini sudah ditutup sebagian, namun masih ada kubangan yang tersisa di bekas Stadion Matuangin ini. Contohnya yang ada di depan saya ini, meskipun sebagian sudah ditutupi ataupun ditimbun, yakni di beberapa titik ini, namun sebagian lagi masih terdapat, dan di sini masih banyak kubangan bekas galian. Ya, sebelumnya sudah 3 orang meninggal dunia karena tenggelam di kubangan bekas galian di Stadion Matuangin. Terbaru yang terjadi pada sekitar awal bulan atau akhir bulan lalu, di mana salah satu mantan atlet senam indah saat berjalan di sekitaran kubangan Stadion Matuangin mengalami kejang-kejang atau sehingga terjatuh dan
tenggelam di bekas stadion Matuangin ini. Dan beginilah kondisi dari markas PSM di beberapa musim lalu yang kini telah rata dengan tanah dan kondisinya sampai sekarang belum ada tanda akan dibangun. Bisa saya gambarkan dan dilihat langsung dari depan layar kaca para Tribuners, di mana di sini bekas kubangan yang cukup luas kemudian ditimbun menggunakan tanah sehingga kondisinya semakin sempit. Namun di sini masih cukup luas kubangannya, belum ditimbun meskipun sudah ada beberapa material galian yang ditempatkan di sini namun belum diratakan dengan tanah. Ya. Ya. Gambar di sana. Saya cuma gambarkan kondisi. Bisa dilihat kondisinya terkini. Ya, kita ketahui juga bahwa untuk sebagai pengganti dari stadion Matuangin ini, PSM sedang mempersiapkan stadion Gelora B.J. Habibie untuk digunakan sebagai markas di musim 2022-2023 dan kondisinya masih sementara perbaikan. Belum diketahui apakah layak atau lolos verifikasi atau tidak nantinya, karena penentuan akan dilakukan pada tanggal 30 Juni atau sekitar kurang lebih sebulan sebelum bergulirnya kick off Liga 1 musim 2022-2023. Dan saat ini juga skuad PSM berada di Malaysia untuk berlaga di AFC Cup Grup H bersama Kuala Lumpur City dan Tampines Rovers, dan mereka telah menjalani laga perdana di Grup H pada Jumat 24 Juni 2022 malam, di mana PSM bermain imbang 0-0 melawan tuan rumah Kuala Lumpur City dan selanjutnya akan berlaga besok melawan Tampines Rovers raksasa Singapura di Kuala Lumpur Stadium juga pada Senin 27 2022, di mana Willem Jampung CS harus memenangi pertandingan untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya atau semifinal zona ASEAN, karena jika hanya meraih hasil seri maka dipastikan peluang PSM untuk lolos sangat sempit. Namun jika menang terbuka lebar peluang sambil menunggu laga antara Tampines Rovers dan Kuala Lumpur City apakah berakhir imbang atau menang. Jika PSM menang melawan Tampines Rovers pada besok malam, mereka akan menang akan memperoleh poin 4. Kemudian jika kalah maka bisa dipastikan langkah mereka akan terhenti. Ya, untuk selanjutnya bisa sampaikan untuk sampai saat ini belum ada tanda pembangunan dari stadion Matuangin dari pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sudah 3 kali tender namun belum ada pemenang dan pengerjaannya pun dipastikan molor, di mana dana awal yang digunakan ada sekitar 67 miliar namun sampai sekarang belum ada pelaksanaan sama sekali dari anggaran 67 miliar karena rencananya pembangunan Stadion Matuangin kembali akan dilaksanakan secara multi-year atau secara bertahap. Nah, awalnya sebenarnya Stadion Matuangin dirobohkan pada 21 Oktober 2020, di mana Gubernur Sulawesi Selatan pada saat itu Profesor Nurdin Abdullah ingin merobohkan Stadion Matuangin untuk meningkatkan kapasitasnya menjadi 80.000 penonton. Namun setelah pembangunan setelah dirobohkan, Gubernur Nurdin Abdullah terjerat kasus hukum dan ditangkap oleh pihak KPK, dan untuk selanjutnya kepemimpinan diambil alih oleh Andik Sudirman Sulaiman, dan dia telah berjanji akan tetap membangun atau melanjutkan pembangunan dari Stadion Matuangin. Namun untuk kapasitas dari Stadion Matuangin sekarang
dikurangi mulai dari 80.000 dengan total anggaran sebanyak 1,4 triliun, namun sekarang dikurangi sekitar 20 sampai 40.000 penonton kembali dengan anggaran sekitar hanya ratusan miliar saja. Ya, bisa saya gambarkan pula bahwa saat ini di bagian utara yang dulunya sebagai tempat proyek untuk penggalian pipa dari kementerian sudah tak ada lagi peralatan yang mereka tempat tersebut, dan hanya ada bekas timbunan yang ada di sini untuk menutupi kubangan air, dan ini juga merupakan bekas galian yang ada di beberapa ruas jalan yang dijadikan sebagai proyek tempat pipa. Dan kemudian tempat ini juga sudah ditumbuhi rumputan ilalang yang cukup tinggi, bisa dilihat mungkin sudah setinggi orang dewasa, bahkan ada yang lebih di beberapa titik, dan terdapat juga beberapa pohon yang mulai tumbuh di bagian tengah dulunya Stadion Matuangin. Selain itu, tempat ini juga kadang digunakan untuk sebagai tempat untuk pelatihan merpati bagi para pecinta merpati yang ada di Kota Makassar atau sekitar Cendrawasih. Mereka melatih merpatinya di bagian utara dan selatan Matuangin. Dia melepas di tepat depan layar kaca para Tribuners, kemudian melepas untuk ke bagian selatan. Dari para pecinta PSM sendiri, utamanya para kelompok supporter, tentu berharap Stadion Matuangin ini segera bisa dibangun kembali untuk menjadikan sebagai markas PSM beberapa musim mendatang, lantaran untuk Stadion B.J. Habibie masih menunggu, dan tentu masih menunggu untuk lolos verifikasi atau tidak, dan tentu masih untuk menuju ke kota Parepare. Para supporter harus menempuh jarak yang cukup jauh, sekitar 3-4 jam, belum lagi juga bagi para pemain dan pemain lawan untuk menuju ke kota Parepare. Mungkin sekian Tribuners laporan saya dari bekas Stadion Matuangin, Kota Makassar, yang dulunya juga sebagai markas PSM Makassar di beberapa musim lalu, dimana ini menjadi salah satu tonggak sejarah karena menyaksikan PSM menjadi juara Piala Indonesia di musim 2019. Dan tentu kita berdoa dan berharap pemerintah baik provinsi maupun Sulawesi Selatan bisa membangun kembali Stadion Matuangin, atau setidaknya melanjutkan pembangunan stadion yang lain seperti Stadion Barumbong dengan melengkapi segala sarana dan prasarana yang ada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, saat ini saya berada di salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, atau tepatnya di Jungle Camp. Jungle Camp ini terletak di Bilik-Bilik, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jarak lokasi wisata Jungle Camp ini juga tidak terlalu jauh dari Kota Makassar, hanya berkisar 26 atau 27 km dari Kota Makassar. Di sini pemandangannya itu cukup indah dan ada berbagai fasilitas yang telah disediakan. Harganya juga terjangkau Tribuners, hanya harga sewa tenda di sini berkisar 30 sampai 35.000 rupiah. Jadi jika Anda ingin weekend bersama keluarga, bisa langsung ke Jungle Camp di Bilik-Bilik, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.
berikut inilah suasana jungle camp di Bilik-Bilik, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa. Terlihat sendiri sejumlah warga itu sudah mulai camping sejak semalam di kawasan wisata jungle camp ini. Suasana juga di sini Tribuners sangat sejuk dan pemandangan juga langsung di ke danau atau tembusan di bendungan Bilik-Bilik. Inilah salah satu tempat recommended untuk weekend bersama keluarga di hari Sabtu dan Minggu. Di jungle camp ini juga fasilitasnya ya ada WC umum Tribuners dan beberapa balai-balai atau gazebo yang memandang yang menghadap langsung ke danau.
Ini dia beberapa pengunjung. Gila. Nah. Jadi di jungle camp ini juga bisa mendirikan tenda di dekat atau di bibir atau tepi pantai danau. Aduh, saya ini kan dari sana dari pagi saya menunggu ini. Siapa lagi? Urus muskul ada mana? Ya, mana tuh? Mana? Di lokasi di jungle camp ini juga sejumlah organisasi kemahasiswaan menggelar camping bersama. Jadi kita buat ada Jadi beginilah keindahan ngecamp di jungle camp Bili-Bili, Kecamatan Paralongoe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ada teman-teman 2021 baris ambil posisi dulu. Itu posisi dulu. Ambil posisi. Ada bawah lagi kan. Sini. Masih ada satu. Di Tribuners, bagi Anda yang ingin weekend bersama keluarga, salah satu tempat recommended di wisata. Karena pasti ikut. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di Pasar Sentral Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Di tepatnya kami memantau perkembangan harga bahan bumbu dapur ibu rumah tangga. Nah, ini saat ini cukup mengalami kenaikan, khususnya untuk cabai rawit, cabai keriting dan cabai besar. Ya, ini harganya saat ini kita bersama dengan salah satu pedagang, Pak Mustamin. Sekarang berapa perkembangan harga, Pak? Harga cabai rawit sekarang 70.000 per kilogram. Sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya 40. 40. Sedangkan cabai keriting 50.000 per kilo. Cabai besar 35 per kilo. Sebelumnya itu, Pak, cabai keriting berapa? Sebelumnya cabai keriting 30 per kilo. 30. Kalau yang besar, Pak? Yang besar sebelumnya 20 naik menjadi 35. Itu apa, Pak? Mungkin Kurang barang kah atau gimana? mungkin pengaruh faktor cuaca kah. Iya. Jadi harga semakin naik. Sudah berapa hari begitu, Pak? Sudah berapa minggu? Sudah setengah bulan. Sudah setengah bulan ya. Iya. Ini tapi kira-kira masih akan naik di menjelang Idul Adha. Kemungkinan Perkiraan. karena
bawang merah sekarang yang 5 hari yang lalu masih bisa 35 sampai 30. Sekarang Langsung naik 50. 50 per kilogram. Silakan Pak dilayani dulu. Ya, itulah perkembangan harga di pasar sentral Kabupaten Sinjai. Sejumlah bahan-bahan kebutuhan bahan bumbu terus mengalami kenaikan pemirsa. Ya, selain itu Pak, kalau seperti ini impor Pak ya, begini apa? Ya, Bawang putih sekarang 35 per kilo. 35 per kilo. Ya. Ini dari mana Pak? Pak dari Ini kan impor impor punya Pak ya, dari negara dari Cina. Cina. Ya. Sudah di sana ke Surabaya, baru ke Makassar. Sampai di sini. Memang besar-besar Pak ya. Ya, benar. Selain bawang putih Pak, apa lagi yang impor? Ya, itu saja. Kalau yang begini? Yang begini enggak. Nanda ini. Bima, Bombay. Bombay. Iya. Kalau itu dari mana Pak? Dan biasanya kalau saya lihat di jarumnya di stempelnya biasa dari Australia. Australia. Memang besar-besar Pak ya dari luar negeri sana. Iya, terima kasih Pak Mustami. Selamat menjalankan aktivitas dan menanti harga bahan sayur lebih turun lagi harganya. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi pemirsa Tribuners, inilah sejumlah bahan-bahan kebutuhan dapur, kebutuhan bahan pokok, kebutuhan bumbu yang tengah mengalami kenaikan. Mana lagi? Sudah? Kasih Pak ya? Harga bawang melonjak. Jadi ganti bawang ini. Ya, demikian laporan langsung kami dari Pasar Sentral Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya reporter Samsul Bahri. Ucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa Tribuners. Di lain waktu kami dapat menginformasikan perkembangan harga lagi di Pasar Sentral dan sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Sinjai.